Ada yang ikut nih, saya coba ini ya. Entar dulu sih Mas Nando, kita kan ini clear-kan di sisi kitanya dulu ya, orang Sangkauan mana tinggal nginjek itunya doang ya. Oh iya, Nah maksudnya jadi kita pengen tanya tuh, kemarin saya juga nanya format sertifikat itu dalam bentuk apa gitu kan. Yang saya tahu kan format sertifikat banyak bentuknya tuh. Itu sih. oh ya sudah, oke mungkin boleh dipanggil, sambil itu mungkin kita bisa ini aja ya, Sambil apa, mulai aja dulu. mulai sekilas ya. Kemarin itu kan kita sudah coba reverse proxy itu mungkin buat apa, Ivan yang kemarin kan kebetulan kan tim network doang ya yang ikut, Mas Rino juga nggak bisa join. Nah, mungkin tuh progresnya saya info sedikit, kemarin tuh sudah berhasil apa, nyeting sama ngupload itunya lah, apa, license-nya. VM-nya juga udah kita siapin dua gitu kan buat testing. Nah, cuma terkendala di masalah SSL certificate. Nah, SSL certificate ini kan via apa namanya? Sharedbot ya, yang gratis. Nah, kemarin saya minta tolong sama Mas Rino, bisa nggak diambil itu SSL certificate-nya, karena tim Sangkor itu rupanya perlu itu untuk ADC-nya gitu. Nah, terus ada juga selain itu ada private key atau public key gitu, atau dua-duanya saya kurang paham juga. Nah, makanya tadi saya minta dicari tahu informasi apakah public key itu harus menggunakan sertifikat SSL yang berbayar atau free itu juga bisa mengeluarkan public dan private key. Karena saya harus kasih jawaban ke atasan saya, Pak Ori gitu kan. Kalau memang public key itu cuma bisa didapat dari sertifikat yang berbayar, ya apa boleh buat. Berarti kan yang lain belum punya itu saat ini gitu kan maksudnya. Nah, tapi kalau misalkan sertifikat itu public key itu bisa didapatkan di sertifikat yang sharebot gratis tadi, cuma dengan resiko itu high risk kan ya, karena kan website akan diakses dari berbagai arah seperti yang tadi Rino jelasin. Nah, itu nanti juga akan saya kasih masukan ke Pak Ori gitu, lebih nanti keputusannya adanya di LI maunya gimana. Nah, cuma sekarang persoalannya dari Trinet udah bisa belum ngeluarin sertifikat SSL-nya dari dua server itu, berikut private key sama public key-nya gitu. Kalau SSL sertifikatnya udah bisa dikeluarin, public key-nya bisa dapat nggak? Tadi saya minta tolong dipastiin kan, apakah public key itu harus benar-benar harus bayar, nggak bisa didapat dari apa share bot tadi yang gratis itu. Kalau memang nggak bisa, nanti saya bilang nggak bisa sama Polri, harus pakai SSL yang bayar untuk keperluan ADC ini, supaya nanti hasil POC kita ini jelas nih apa yang harus kita follow up, berhasil atau enggaknya tergantung teman-teman di Trinet nih, yang handle servernya yang lain kan teman-teman Trinet semua nih, termasuk sama networknya. Makanya kami minta Eh, tolong gitu ya, masukan dari saya Mas Ger. ya. Jadi yang server 2 ini kan di cloning dari server yang production kan. Betul. Eh, dia yang install pertama kali sertifikat itu siapa ya Mas? Mungkin kita bisa dapat arahan dari orang itu. Itu developer dari luar sih. Kebetulan yang lain kan juga pakai developer dari luar. Atau gini deh, kalau persoalannya soal itu, kita bikin VM baru aja deh, dua kosongan. Kita install Engine X-nya masing-masing, tanamin IP public-nya masing-masing, supaya nanti Trinet yang beneran nanam sertifikat SSL-nya, yang gitu. Nggak, soalnya kan LA ini pakai developer dari pihak luar nih, gitu. Komunikasi dengan third party itu kan lebih sulit ya. Dan kebetulan kalau developer itu tidak di bawahnya IT support-nya LAI. Itu dikelola sendiri sama tim developer. Servernya memang di kita, cuma kan mereka cuma kita kasih akses. Nah, kita udah kasih akses, ya mereka bisa nge-remote sendiri apa segala macam. Saya juga nggak tahu siapa yang pasang itu SSL-nya, karena bukan kami IT support yang pakai. Nah, sekarang kalau memang itu kendalanya, server cloningan itu kendalanya, ya kita bikin VM baru aja. Install 2 VM baru, kasih Ubuntu 24, dua-duanya install Nginx, masukin SSL certificate sama Trinet. Jadi kan nanti Trinet yang kerjaan pasti dia tahu. Memang SSL certificate bisa disimpan di luar ya? Kalau yang gratis itu? Bukan di dalam Enggak, servernya? enggak. Kalau yang setahu saya yang berbayar itu nanti Mas generate dari hostingnya. Udah Mas generate nih, keluar nih API public key sama private key. Nah, public key sama private key itu nanti ditandem ke server Mas. Udah gitu doang sih yang saya tahu kalau yang berbayar ya. Itu Nah, sih. kita Nah, yang saya kesampingkan cek dulu yang ini, berbayar. Kan tadi saya bilang, nah, sertifikat SSL yang dipakai sekarang itu kan Certbot nih, itu kan gratis. gratis ya.
Nah, Yang saya satu tanya gratis. dulu, itu Hmm. bisa nggak ngeluarin private sama public key? Nah, Mas Ivan, Mas Karena Anyan, itu yang itu kami kan pakai bisa. sekarang di server VPS dan Hmm. perpustakaan yang kami pakai sekarang kan itu tuh. SSL certificate Iya, kan sekarang itu. iya yang Gitu. gratisan Mas. Hmm. Kita jangan ngomongin dulu yang berbayar. Ah, Kan yang berbayar kita nggak pakai sekarang. iya, enggak. Jadi kalau yang berbayar kayak gitu Mas, kita benar di hosting. Tapi kalau yang setahu yang saya baca-baca, yang gratis itu dia generate sertifikat dari server itu sendiri sih. Nah, Nah, berarti kan yang sekarang saya problemnya kan paham, di server itu sendiri kan. Berarti kan ada di dalam iya, VM-nya kan. iya. Nah, itu Yang bisa saya nggak di-get? pahamin, ah, yang saya pahamin juga, kalau sertifikat itu ya akan mengikat ke DNS name nih. Mana ya? Nih, coba. Saya share screen aja kali ya. Boleh ya. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Sudah. Nah, itu tuh. Ini saya coba yang udah dipublish nih Git Alkitab for ID. Saya cek nih dia pakai Let's Encrypt. Let's Encrypt Iya, itu itu kan sih sharebot gratis kan yang nih. kemarin kita lihat Iya. kan. Ah, yang setahu saya juga sertifikat itu akan mengikat ke DNS namanya juga, ke domainnya juga sih, setahu Alkitab saya. ORID. Hmm. Alkitab.org.id maksudnya. Ini full Pak, git.alkitab.org.id. Ya, Full Git name. itu kan cuman itu doang kan, apa namanya, penamaan doang. Kalau Iya. hostingnya kan di Alkitab ORID. Alkitab ORID itu adanya di Azure. Oh iya. Nggak, jadi pertanyaan saya sekarang SSL sertifikat itu di Azure atau di server di dalam servernya? Kalau Mas Ipan, Mas Anyan bisa dibantu jelaskan? Jadi sekarang yang mau dilakukan apa nih? Atau mungkin kalau ada Mas Rino udah balik mungkin bisa ngasih arahan. Nah, kalau masalah di Azure-nya, saya ada akses ke Azure-nya. Cuman apakah itu? Makanya pertanyaan saya kan, SSL ini disimpannya di mana? Di server berarti di VM-nya kan? Nah, bisa nggak di-get SSL-nya dari VM-nya? Berarti kan harus nge-remote ke VM-nya LAI. Nah, kan Trinet punya aksesnya ya. Tolong dibantu, bisa nggak di-get itu SSL sertifikatnya dari 2 server yang kita uji coba kemarin. Atau kita mau bikin server baru? Eh, kalau server baru nanti apa ya? Kan nanti kalau misalnya POC ini berhasil terus lanjut ke production kan pakai server yang production apa gimana Mas Gary? Iya pakai yang production pasti. Cuma kan server productionnya apa yang mau dipakai kan saya belum tahu juga. Oh belum. Apakah Oh. benar VPS itu sama yang perpustakaan kan saya juga belum tahu. Kan kemarin kita sampel doang kan. Server productionnya apa yang lagi digarap sama timnya Pak Ori sama tim developer kan saya juga kurang tahu gitu. Oke deh. Jadi maksudnya ya kita mau ngetesnya gimana, mau pakai server yang kemarin kita bikin 2 itu yang udah di cloning dari production atau kita mau bikin baru. Udah. Coba mungkin Ivan bisa nge-remote nggak ke AC-nya LAI? Ntar saya arahin Sekarang dari sini. pakai ini pan pakai VM cloningan dari production. Iya itu cloningan dari production. Mungkin bisa sambil share screen Mas Ivan. Biar nanti saya arahin. Iya.
Yang VM Trinet tuh ada. Hmm. Ada baiknya sih kita titik terangnya yang mungkin sama developernya sih Mas. Mas Gier lebih paham dia. Ya masalahnya developernya dari luar, mas saya juga bingung bikin appointmentnya gimana gitu loh. Karena saya juga harus ngubungin developer orang. Karena saya yakin developer internal lainnya sendiri juga pasti nggak ngerti. Karena yang ngerjain Oh, bukan dia. ada developer internal juga ya Mas ya? Ada bidangnya ada, cuman kan yang kebanyakan itu kan kita maintain kan, yang ngerjain pasti dari luar itu. Servernya di sini sama di luar. Itu ada di itu coba. Oh itu adik-adik server adik, server adiknya lah. Kalau nggak pakai akun aja bisa tuh, akun Windowsnya Trinet. Server LAI 12 S3 Itu tuh di atas tuh ada tuh. RP3R. Itu ada di atas tuh. Nah itu. Nggak bisa di kopas ya. Ini cuman gitu doang. Satu tujuh dua. Itu di bawah udah tuh paling sebelah kiri tuh. 210 tuh. Itu sampingnya logo YouTube tuh. Nah itu. Username admin. Passwordnya yang PHP yang mulai 12 tuh.
Nah, VM-nya ada di paling bawah tuh, ada dua tuh, bisa-bisa sih di folder default group. Itu langsung aja tuh ke folder yang sebelah kiri kan ada default group satu. Itu yang VP yang tengah tuh, VPS 2025. Itu satu, sama di folder perpustakaan. Perpustakaan. Nah, itu. Bisa diakses pakai SSD kan Mas ya? Itu sistem perpustakaan tuh, yang ada sistem perpustakaan 2025. Ya, itu betul. Itu kan cloningan kan, karena ada tanggalnya kan, cloningan dari sebelahnya. Yang perpustakaan tuh pakai CentOS 7, yang VPS 2025 tuh pakai Ubuntu 24. Itu suara apa ya? Dengung-dengung. Apa karena berdekatan ya? Apa ya kemarin? Rino di sini nggak? Coba tanya Rino deh. Saya. Ada 2024 tadi kalau nggak salah. Bentar, saya lihat dulu. Itu IP-nya yang 51 apa 52? 52, 51, 51. 51 gua ada deh kayaknya. Kemarin sama Mas Giri juga yang ngasih ya. PPS at 24. Ini Tahu saya WA deh sebentar. Saya WA, saya chat di situ. Bentar. udah tuh. Coba deh. Udah ya? Oke deh, thank you. Kalau yang perpustakaan apa ya? Ya, BT. Ya, ya. Apa? Yang koperasi. Oh, bentar ya, aku lagi Google Meet. Harus sekarang. Harus sekarang. Oh ya. Dimasukin doang kan, gak ada yang dikurangin kan?
Mas Ivan, halo Mas Ivan. Mas, kalau dua file itu tadi aku yang generate itu Mas. Yang itu yang dua file itu coba di ls aja. Yang example. Enggak, bukan yang itu yang coba ls gitu Mas. Nah, itu aku yang generate itu tadi Mas. Itu belum kepake kayak ini tuh. Tadi kan nyoba yang komen dikasih Mas Rino ya. Ini tadinya kosong itu Mas, folder itu.
Iya, IP apa yang beda maksudnya? Dia itu kan 51, terus mati, Van, mic-nya mati, Van. Kalau yang production beda, Mas. Iya, beda IP-nya. Itu kan IP 51 itu kan IP yang kita bikin sendiri, hasil cloningannya. Oke, oke. Kalau IP-nya sama dengan production nanti konflik dong. Iya, iya. Dia testing aja. Oh, udah ada. Cas dulu, cas, tar mati. Iya. Ya, apa sih? .or dong, bukan .go. Tapi kayaknya itu belum bisa deh. Mau dilihat dulu. Kemarin ditanemin IP 50 malah di directnya ke intranet. Mau saya pasang lagi IP 150-nya? Itu DNS-nya udah dihapus ya Mas ya? Saya coba dari kantor Cinet udah nggak bisa sih Mas. Ya memang nggak bisa, takutnya nanti dibuka sama user. Saya hapus dulu IP-nya. Oke, Saya oke. tanam lagi kalau gitu. Kalau tanam pakai IP 51, Hah? Yang ditanam IP 51-nya atau IP publiknya? IP 51 itu kan IP lokalnya. iya, harusnya public deh. Publik. Kalau publik ya sebentar saya tanamin dulu di portal Azure-nya. Itu kan domain Alkitab Orida di hostingnya di portal Azure. Cuman kemarin tuh jadinya malah portal intranet, bukan itu. Makanya kemarin tuh yang saya tanya sama Harusnya di sini pakai ini sih, IP-nya IP public. iya IP publik harusnya memang sebentar. Dinat Mas Ivan, firewall. sorry Mas Ivan. Ini kan kita lagi POC ADC ya. Jadi ceritanya gini, di ADC-nya itu butuh sertifikat sama private key-nya server ini. Itu kira-kira bisa diambil nggak Mas Ivan? Tadi kayaknya ada filenya ya. Ini ada sih. Nah itu sebenarnya kita butuh itu sih Mas. Kalau bisa diambil, butuh buat dimasukin di ADC. Nah isunya di situ sebenarnya. Begitu. Ini sih. Heeh. Jadi yang dibutuhkan ini sebenarnya 3, Van. Yang pertama SSL sertifikatnya itu, Heeh. yang kedua private key-nya, yang ketiga public key-nya. Boleh ditarik nggak Mas di share di grup biar bisa dimasukin ke ADC. Heeh. Itu sih sebenarnya kebutuhannya sih Mas Ivan. Download. Benar chat ya. Tuh yang code itu udah saya tanam lagi tuh. Coba bisa nggak di Mas Ando buka dari luar tuh? 150-nya udah saya tanam lagi tuh. Terus pakai FileZilla ya downloadnya ya?
Emang kalau pakai cloning nggak bisa ya? Nggak apa-apa kan kalau beda kayak kan? Nggak kan kita pakai SSL sertifikat yang cloning juga. Kenapa nggak public key sama private key pakai yang cloning juga? Nggak bisa, tah? Ya nggak apa-apa, kan itu buat testing doang. Tujuannya di cloning kan supaya kita nggak ngotak-ngatik production gitu, Van. Mana tahu nanti ada masalah koneksi, tiba-tiba down atau apa kan, jadi kitanya nggak kesalahan gitu. Makanya kita pakai server testing gitu kan. Kan namanya juga baru testing kan, supaya nggak gangguin production. Yang ngomongin yang buat bring jadi gimana nih yang buat ya nanti jadi sini Lu dulu kalau lu nya kurang kuat sampai lagi
Ini mau ngapain, Van? Mau ngambil itu file SSL sertifikatnya atau? Waktu itu saya minta Ranto bikin apa list perjalanan kerjakan terjadi belum? Udah sih, Udah ya. cuman nggak terlalu banyak, Pak. Belum dibuat.
Putus ya mas. Ini nanti di formatnya apa? CRT ya? Extension filenya atau pakai ini aja mas, Control D kalau mau open close mic Google Meet. Jadi kursornya nggak usah diturun naikin. CTRL D.
tutup aja dulu, nggak apa-apa kan share screen-nya. Lagi buka WhatsApp nanti ke spill, nggak enak privacy.
multivenge, iya. Nah, itu maksud gua, network kita harus familiar sama produknya karena kan penyusunan masalahnya kan Ray ini nggak pernah terjun ke lapangan kan. Gue nggak tahu ke customer lain ya, tapi kalau kayak lain kan hampir nggak pernah nih. Jadi maksudnya dia ngusulin. Selama ini kan yang in charge ini kan kebanyakan engineer kan. Dalam hal ini kan saran-saran itu bisa ada kan waktu masih di bawahnya Ferdi kan. Itu kan Ferdi itu kan dulu 2 tahun kan megang yang lain itu kalau nggak salah tuh. Makanya kan keluarlah isu-isu bukan isu solusi-solusi itu. Nah, gue sih berharapnya tim network yang sekarang nih bisa aware juga nih terhadap produk-produk yang udah ditawarin ke LAI nih. Karena nanti kan akan implement pasti mereka gitu. Ya, contoh ATI, terus mungkin Sangforia M, dan lain-lainnya. Jadi gimana nih networknya nggak ada yang nyaut nih? Kita akhiri atau gimana nih? Itu Mas Hans. Iya Ah, Pak. sudah, Pak. Halo. Ya, halo, sorry. Iya Pak Giri. Lagi ada Didengar kok rapat Pak. yang lain kah? Enggak. Kita dengar kok Pak. Oh, enggak, tadi saya nanya ini dari sistem tadi ini sudah selesai nih narik sertifikatnya sama hasil sertifikat private key sama public key. Nah, nanti dicoba aja, nanti tektokan aja sama timnya Mas Rino. Kira-kira apa yang masih dibutuhkan dalam hal itu untuk keperluan ADC-nya. Padahal kita tahu dulu ADC-nya berhasil. Sekarang kan yang di Azure tuh saya hapus dulu tuh, yang IP 150-nya. Yang DNS Pak ya? Iya, DNS udah saya hapus dulu. Hapus IP-nya doang sih. Kalau settingannya kemarin yang saya bikin udah ada, tinggal nambahin IP-nya doang 150. Cuma kan takutnya orang buka kan perpus Alkitab malah diarahinnya kayak alamat intranet linkage itu kan. Iya betul Pak. Nah, makanya nanti dicoba dulu pastikan itu selesai. Nanti kalau udah selesai kabarin saya tinggal nambahin IP-nya aja, gitu aja. Oke Pak, baik Pak. Kita coba dulu mumpung ininya udah dapat Pak ya. Ya, nanti tektokannya langsung sama timnya Mas Rino ya, kira-kira apa yang dibutuhkan dari sisi sistemnya. Baik Pak.